Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama pemerintah Kota Semarang. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya. Karena kemarin kita sudah melewati musim haji 2024 dan alhamdulillah penyelenggaranya di Kota Semarang lancar ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, sinergi pemerintah dalam suksesnya penyelenggaraan haji 2024. Kita akan mengupasnya secara lebih mendalam bersama dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Dr. Haji Ahmad Farid MSI. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Mbak Ani, Sehat ya selalu. Pak? Alhamdulillah. Syukurillah. Di sini Pak Ahmad Farid tidak sendirian ya, juga ada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Ali Sofyan MM. Pak Ali apa kabar? Alhamdulillah. Sehat juga Bapak. Baik, nah ini kita mau ngomongin soal haji. Katanya beliau berdua ini juga sobat haji begitu ya Pak? Dalam penyelenggaraan haji Harus dikerjakan bersama-sama. Siap. Nah, mungkin kita mau review dulu ya di tahun 2024 ini seperti apa sih penyelenggaraan haji di Kota Semarang? Barangkali dari Pak Ahmad Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mbak Hani, Pak Kabak Kesra, sebagaimana kita ketahui dan kita saksikan bersama penyelenggaraan haji tahun 1445 Hijriah ya, atau 2004 ini di Kota Semarang khususnya itu telah berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses. Indikasinya banyak ya, jamaah kita yang sekian banyak, ada 1.956 jamaah itu merasa terlayani dengan baik. Ya, kemudian hasil testimoni yang kita mintakan pada yang bersangkutan, hampir semuanya mengatakan bahwa layanan haji tahun ini terasa lebih baik. Ya, dan ini merupakan upaya bersama yang kita bangun bersama pemerintah kota dengan melibatkan para petugas yang ada di lapangan, mulai dari persiapan pelaksanaan bahkan dalam pendampingan hariannya. Ini kita merasa tahun ini problematika yang muncul hampir tidak ada lah, hanya 1-2 yang tidak signifikan. Itu Mbak Ani, jadi saya merasakan betul dengan Pak Kabak Kesra tentu ya sebagai sahabat haji lah, pendamping ini, partner setia ini kayaknya haji tahun ini ya happy-happy saja. Dan alhamdulillah semua itu akan berimplikasi baik ya pada haji-haji yang akan datang nantinya. Itu Mbak. Oke, baik. Alhamdulillah ya untuk tahun ini berjalan dengan lancar. Lalu kemudian bagaimana peran dari pemerintah Kota Semarang Pak Ali dalam menggarap pelaksanaan haji 2024 bersama dengan Kemenak? Ya, terima kasih Mbak Ani. Pak Yai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemerintah Kota Semarang ini sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu terkait dengan transportasi, akomodasi, bahkan termasuk dokumen pun ini kita ikut terlibat secara langsung di dalamnya. Contoh, pra penyelenggaraan itu harus ada pengadaan sampul paspor, penulisan sampul paspor. Itu semua yang mengerjakan dari tim, tapi anggarannya dari pemerintah kota. Ya. Kemudian untuk transportasi, bis pemberangkatan, pemulangan, kemudian ada forwarder, kemudian ada ambulan dari dinas kesehatan, kemudian ada rapi, itu semua transportasi itu yang pengadaannya dari pemerintah Kota Semarang. Itu masih juga ditambah dengan sarana prasarana pendukung termasuk konsumsi jamaah, konsumsi petugas, baik waktu pemberangkatan maupun pemulangan. Bahkan yang mungkin agak istimewa ya Pak ya, di waktu pemulangan itu kan seperti tahun 2023 kemarin, untuk kloter-kloter yang lengkap atau yang kloter penuh tidak digabung dengan kabupaten kota yang lain, itu langsung pemulangannya dari Bandara Adi Sumarmo Solo langsung menuju ke embarkasi asrama haji Semarang di Manyaran, yang lebih kita kenal dengan debarkasi Antara. Itu langsung dari bandara menuju Semarang.
Sehingga jamaah itu merasa senang sekali karena tidak harus berlama-lama dalam proses pemulangan. Kalau yang dulu harus di Danaudan, sekarang langsung ke Semarang. Dan sebagai risikonya karena ini langsung dari bandara ke Semarang, maka pemerintah kota juga menyiapkan sarana prasarana pendukung. Di antaranya kita siapkan tenda-tenda transit, kursi dan jamuan transit bagi jamaah tentunya. Yang ini sedikit banyak akan membuat jamaah itu merasa sangat senang, terlayani dengan baik. Begitu. Oke, baik. Ternyata perannya pemerintah kota juga besar ya di sini Iya. untuk memastikan bahwa dari keberangkatan hingga kepulangan ini dari kota, kemudian ketika sebelum berangkat bersama-sama yang dari Indonesia begitu ya, ini bisa terfasilitasi dengan baik. Lalu mungkin kita mau mengulas sedikit juga ini Pak Ahmad ya terkait dengan sebenarnya apa sih makna dari haji itu sendiri? Ya, jadi haji bagi umat Islam ya, itu memiliki nilai spiritual yang tinggi. Ya. Di samping itu rukun Islam yang merupakan kewajiban kita itu sebagai pilar agama penting dan panggilannya aja panggilan langsung dari Allah. Maka bagi seorang muslim dia memiliki keterpanggilan, ya, memiliki kewajiban untuk memenuhi rukun Islam yang kelima itu. Selama yang bersangkutan itu memiliki kemampuan dari berbagai aspek yang dipersyaratkan. Tentu ya kesehatan, untuk kemudian ya biaya, keamanan dan sebagainya itu pasti siapapun akan menunaikan kewajiban utama ini. Kemudian di samping itu rukun Islam dan kita itu memiliki kewajiban untuk menunaikan bagi yang mampu. Haji itu kan perjalanan suci, perjalanan spiritual. Yang di sana nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji itu sangat luar biasa. Satu di antaranya adalah atau beberapa hal yang meninggalkan hikmah yang perlu kita ambil dan itu memiliki makna yang tinggi. Yang pertama tentang itu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi kunci atau tanda-tanda orang taat itu pasti dia akan menunaikan perintah-perintah Allah. Jadi haji itu kan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kalau tidak ada nilai ketaatan, maka orang meskipun mampu tidak akan berangkat haji. Gitu ya. Yang kedua, ini kan bentuk penghambaan yang tinggi. Jadi seorang muslim itu punya kesadaran bahwa kita ini memang benar-benar hamba Allah. Kalau kita sudah di tanah suci itu akan terasa sekali di sana itu berbaur dengan sekian banyak berjuta-juta umat manusia itu kelihatan betul bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak ada yang perlu kita banggakan di tanah suci, saya orang berada, di sini saya seorang pejabat. Jadi di sana itu ada kesetaraan. Ini yang harusnya bisa diambil hikmah bagi seorang yang peka terhadap perintah haji ini. Sehingga kita harapkan haji itu nanti akan berimplikasi pada setiap jamaah ketika dia pulang ke tanah air, jadilah hamba-hamba yang dia itu sebagai pengabdi yang baik, orang yang taat pada Tuhan gitu ya, pada Allah ya. Jadi ini saya pikir nanti akan ada implikasi positif ketika orang sudah mengedepankan kehambaannya ini, pasti dia tidak akan punya nilai-nilai yang merasa dirinya paling tinggi ya. Tidak ada lain tujuan hidup kecuali mengarah pada Allah itu ya. Kemudian di sana juga memiliki makna persaudaraan. Jadi kalau orang sudah diikat dalam tali muslim ya, ajaran Islam itu nggak ada bedanya. Siapapun orang yang di sana dari berbagai penjuru dunia, kalau sudah satu di tanah suci, dan itu pun harus merasa kita ini adalah hamba yang satu, yang membedakan adalah hanya ketaatan saja kepada Allah. Nah, ini juga akan berimplikasi positif kalau mereka itu nanti bisa terpatri dalam jiwanya bahwa saya ini sebenarnya perlu persaudaraan, perlu kebersamaan. Alangkah indahnya nilai haji itu karena bisa terimplementasikan di Indonesia. Kemudian tentang makna yang saya pikir cukup penting itu adalah
di Tanah Suci itu kita diperlihatkan situs-situs keagamaan yang selama ini kita cuma dengar cerita aja. Nabi Muhammad itu kita yakini seorang Rasul, ya. Ka'bah itu tempat sentralnya kita mengabdi pada Allah. Di sana ada perjuangan Rasulullah ketika dia memperjuangkan Islam kayak apa. Yang selama ini hanya kita kenal lewat sejarah, ya. Kita Ka'bah lihat lewat sajadah. Besok itu diperlihatkan betul. Dan kita diberi kesempatan untuk bisa sowan berziarah ke makam Rasulullah. Orang yang selama ini kita agungkan Rasulullah itu, ini fakta bahwa Rasulullah itu ada. Dia sebagai risalah yang ada. Ini saya pikir nggak ada keraguan lagi bagi seorang muslim. Harusnya setelah dia beribadah haji itu, oh Islam itu bukan cerita. Islam itu fakta. Kemudian Ka'bah itu, kita diperlihatkan betul Ka'bah itu. Situs-situs penting di sana itu ya, ada Gua Hira, ya, mungkin ada Jabal Nur, di sana kita sa'i, kita tawaf, itu kan semuanya ritual-ritual yang saya pikir menandakan bahwa semua kejadian yang disejarahkan itu memang umat Islam besok akan dihadapkan pada fakta itu. Sehingga sekali lagi kalau kita sudah haji itu, harusnya komitmen keagamaan orang itu harus tambah. Yang selama ini masih ragu-ragu, tidak percaya, ya, karena besok di sana itu diperlihatkan semua sejarah-sejarah yang faktanya ada semuanya, maka jadilah tentu para haji dan hujjat itu intinya di tanah air besok menjadi person-person hamba-hamba yang semakin komitmen agamanya, dia mampu menambah keyakinan akan keimanannya, dia akan banyak berbuat kebaikan untuk sesamanya. Ini sebenarnya haji mabrur itu ya kisarannya seperti itulah, haji yang berdampak pada kebaikan itu aja. Oke, haji yang berdampak pada kebaikan ya. Iya. Ternyata ada banyak sekali makna di balik haji ya. Mulai dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kehambaan dan juga persaudaraan antar umat begitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa Islam itu adalah sebuah fakta, tidak hanya cerita ya. Nah, kita selengkapnya nanti juga akan kembali membahas ya tentang bagaimana penyelenggaraan haji terutama di Kota Semarang tahun 2024 kemarin. Jadi untuk people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik, people masih di Ngobras dengan tema kita sinergitas pemerintah dalam suksesnya penyelenggaraan haji 2024 masih bersama dengan Bapak Ali Sofyan dan juga ya Bapak Ahmad Farid ya. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan penyelenggaraan haji. Nah, ternyata dari pemerintah Kota Semarang pun juga ada yang berperan ketika pelaksanaan hingga di Mekah kemarin ya Pak. Ya. Ini melalui tim pemandu haji daerah. Sebenarnya mereka ini siapa-siapa saja dan proses seleksinya seperti apa sih Pak Ali? Ya, baik, terima kasih. Petugas haji daerah, sekarang namanya PHD. Kalau dulu TPHD, tim pendamping haji daerah. Sekarang menjadi petugas haji daerah. Dalam proses rekrutmen petugas haji daerah, ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang bimbingan umum, itu syarat utamanya harus S1. Kalau mereka atau beliau-beliau yang mendaftar itu sudah mondok berpuluh tahun tapi tidak memiliki ijazah S1, maka beliau tidak bisa. Ada kasus tahun 2023 kemarin, salah satu kiai yang mestinya sangat sangat berkompeten untuk ikut mendampingi jamaah, tapi karena terkendala persyaratan itu akhirnya nggak jadi ikut. Nah, kemudian yang kedua adalah pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah itu syarat utamanya harus sudah berhaji. Lucu kalau membimbing dia sendiri belum pernah berhaji. Itu Pak Yai. Maka persyaratan utamanya adalah mereka sudah pernah berhaji. Kemudian yang ketiga itu adalah petugas kesehatan. Tim kesehatan itu syarat utamanya beliau itu dari dokter atau perawat. Dokter gigi boleh, dokter umum boleh, perawat itu yang sudah memiliki surat keterangan kayak terakreditasi itu. Ya, gitu sih. Sudah memiliki kompetensi di bidang keperawatan, NES ya. Nah, sehingga pemerintah Kota Semarang tahun 2024 ini membuka peluang untuk menjadi petugas. Tahun ini yang mendaftar sekitar 55, ada sekitar 55. Kemudian setelah kita seleksi secara administratif, ini hanya 30 yang bisa kita ajukan untuk seleksi petugas haji daerah ke provinsi dan Kanwil Kemenak Jawa Tengah. Nah, dari 30 itu yang kita ajukan seleksi akhirnya mengerucut menjadi 15. 5 petugas umum, 5 petugas kesehatan, dan 5 pembimbing ibadah. Jadi seperti itu Mbak. Oke. Dan dalam prakteknya petugas-petugas itu memang diutamakan yang masih fresh, masih seger. Karena tema haji tahun 2024 ini adalah haji ramah lansia. 75% jamaah haji Kota Semarang ini lansia. Ada satu kloter yang kemarin sempat dilaporkan di dalam grup itu. Satu kloter itu ada yang memakai kursi roda itu 24. Jadi betapa repotnya para petugas mendampingi jamaah. Dan itu semua karena memang sudah niat nawaitunya untuk mendampingi jamaah, maka tidak ada kata mengeluh. Dan semenjak keberangkatan maupun kepulangan, beliau-beliau yang bertugas itu selalu mendampingi jamaah sesuai tupoksinya masing-masing. Dan akhirnya alhamdulillah sesuai tadi disampaikan Pak Kiai Farid, jamaah haji kita ini merasa terlayani dengan baik karena semua fasilitas dan tenaga yang mendampingi serta membantu penyelenggaraan haji itu melaksanakan tugasnya secara profesional. Oke, Masya Allah luar biasa ya dedikasinya teman-teman PHD ini untuk bisa mendampingi para peserta haji ya dari awal sampai akhir. Kemudian kalau kita melihat ya dari penyelenggaraan haji tersebut, dari Kemenak sendiri tadi disebutkan oleh Pak Ali, sekarang punya tagline haji ramah lansia ya. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak Farid yang ingin diwujudkan melalui tagline tersebut? Tagline tersebut haji ramah lansia itu sebenarnya bentuk terobosan ya, inovasi dari Kementerian Agama. Setelah melihat fenomena bahwa jamaah haji setiap tahun berangkat itu rata-rata memang Lansia. berada dalam usia yang cukup renta ya.
Dan ini pun juga berdasar pada fakta bahwa yang berangkat tahun ini itu rata-rata mereka yang masa tunggunya sudah 11-12 tahun. Saat dia mendaftar dulu sehat, ya, dia masih punya semangat ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saat dia dipanggil untuk berangkat, itu tentu usianya sudah cukup tua. Setelah fenomena kayak begini, Kementerian Agama itu mengambil prakarsa. Jadi kita ini harus lebih mengedepankan layanan pada jamaah haji yang spiritnya tinggi, tapi dari aspek fisik itu dia sudah cukup tua. Ini kalau tidak ada penanganan yang spesifik itu mungkin akan menjadi persoalan tersendiri. Termasuk di antara banyaknya jatuh korban itu ya, yang wafat di sana. Lah, ini kita tidak berkira kayak begitu. Nah, ini tagline terus digaungkan. Kemudian perangkat-perangkat pendukung terus dipersiapkan. Ya. Jadi layanan itu menjadi kata kunci, sebab tagline itu nggak mungkin bisa terwujud tanpa harus diimbangi dengan satu personal yang tangguh, yang kedua mekanisme atau cara kerja yang baik. Maka tadi seiring dengan yang disampaikan oleh Pak Kabag Gesra tadi, kalau PHD itu seleksinya juga cukup ketat ya, tapi petugas kloter yang kami itu diberi otoritas untuk bisa menyeleksi, Kementerian Agama sudah tidak berspekulasi lagi dengan cara-cara yang tidak objektif. Sekarang ini kita ingin memilih seorang petugas, utamanya ketua kloter. Ini adalah motornya ya, dia seorang komandannya dan membawai 360-an jamaah. Dia tanggung jawab agar ini bisa sukses semua dalam praktek ibadahnya, kesehatannya itu. Tidak bisa kita mengambil petugas-petugas yang comotan, ya, tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup, tidak bisa. Maka kita upayakan petugas yang nanti lolos sebagai petugas kloter, utamanya yang TPHI dan TPIH, ketua kloter dan pembimbing haji ini orang-orang yang memiliki kompetensi yang maksimal. Jadi seleksinya lewat CAT Pak Kabag ini ya. Jadi tadi saya sampaikan, kepala kemenak saja nggak jaminan bisa lolos. Ya. Makanya kita malu untuk ikut, jangan-jangan saya nggak lolos. Kenapa? Itu memang murni, ya mau nyontek nggak bisa, jadi soal ditayangkan, diisi langsung keluar nilainya. Ya, jadi kami lebih mengalah, artinya biar teman-teman muda yang dia bisa membawa sekian banyak orang ini dengan secara jenis layanannya itu harus bisa optimal. Ya. Kemudian pembimbingan haji, kita tahu persis orang tua itu banyak udurnya, banyak kekurangannya. Sudah dikasih manasik berkali-kali ya, lewat kecamatan, tingkat kabupaten, lewat KBIH juga. Di sana juga dia masih tanya, ini gimana, itu biasa kayak gitu. Nah, makanya yang lebih urgent itu pendamping yang selama 40 hari di Tanah Suci dan perjalanan itu harus orang-orang yang satu sabar, yang dia kompeten juga, bisa ngemong gitu ya. Nah, ini makanya kalau TPIH nanti di samping CAT-nya itu dia nilainya bagus, itu juga dari wawancara ini aspek psikologinya juga dia mampu ya. Banyak orang yang kelihatannya pintar tapi tidak kober itu banyak. Nah, orang yang sering perintah-perintah itu khawatir Pak jadi petugas itu. Di sana nggak ngelayani malah perintah-perintah itu kan bahaya juga. Ini juga ada wawancara nanti yang memang penekanannya pada komitmen pelayanan itu. Nah, ini artinya dengan tagline tadi itu, Haji Ramah Lansia itu artinya kita ingin memberikan layanan yang cukup baik lah. Ya, karena orang tua itu sekali lagi saya sampaikan memang banyak hal-hal yang mungkin sudah berkurang lah itu. Sekali lagi endingnya nanti pengen jamaah-jamaah itu yang mayoritas lansia tadi Pak Kabag sampaikan, dia bisa terdampingi ya, baik secara penyelenggaranya maupun dalam praktek-praktek ibadahnya. Dan kita berharap yang berangkat lansia itu tadi bisa pulang semuanya utuh. Meskipun alhamdulillah sekarang ini ya relatif utuh, tapi kayaknya ya ada yang tertinggal karena nggak pulang lagi ya. Jadi saya sampaikan bahwa tahun ini 1956 jamaah itu yang wafat berarti berapa? 4. Ini masih tertinggal di Tanah Suci 1 karena sakit, ya belum pulang bersama dengan 46 jamaah Indonesia yang saat ini belum pulang ke tanah air ya, karena menunggu dulu ya kesanggupan mereka untuk pulang sehingga tidak ada dampak yang tidak baik gitu ya.
Demikian Mbak. Oke, baik. Jadi ternyata memang melihat dari mayoritas para peserta haji ini usianya sudah lansia begitu ya. Lalu tagline ini juga sangat menyambut baik kehadiran dari teman-teman lansia yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan tagline haji ramah lansia. Tapi ternyata tidak hanya itu saja ya. Sekarang sudah mulai muncul tren haji muda. Nah, ini nanti akan kita tanyakan ya terhadap narasumber kita berdua ini. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Baik people, masih di Ngobras dengan tema kita sinergitas pemerintah dalam suksesnya penyelenggaraan haji 2024. Kita lanjut ngobrolin ya, bagaimana sih kolaborasi dan sinergi itu sendiri ya antara pemerintah kota dan juga Kemenak. Nah Pak Ali barangkali bisa menjawab Bapak. Ya, dari pemerintah kota Semarang sejak awal sebelum keberangkatan tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah kota Semarang sudah berinisiatif membentuk panitia tingkat kota yang melibatkan dari pemerintah kota maupun dari Kemenak kota. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses pemberangkatannya setelah kita mendapatkan kepastian dari Pak Kepala Kantor Kemenak bahwa pemberangkatan haji Kota Semarang kloternya sudah dibagi-bagi sedemikian rupa, kami segera menggelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai stakeholder mulai dari Ditlantas Polda Jateng nanti yang akan mengawal forradernya, kemudian dari Pak Kapolrestabes yang akan menurunkan pasukannya, kemudian Pak Dandim juga yang juga menurunkan pasukannya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, kemudian dari teman-teman Dishub, Satpol, DLH, Disperkim, Camat, Lurah semua terlibat. Kita ajak untuk rakor termasuk KPH Pak ya. KPH. Ya. Sehingga dalam proses keberangkatan itu semuanya lini-lini yang dirasa nanti ada celah untuk tidak sukses itu bisa kita segera. Inilah fungsi kolaborasi yang selama ini kita lakukan dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik semenjak tahun 2017 ini pemerintah Kota Semarang khususnya sudah memberikan bantuan semua petugas ini
Sehingga jamaah tidak harus lagi membayar iuran jamaah atau dulu yang lebih kita kenal dengan iuran gotong royong. Iuran gotong royong yang dulu sebelum tahun 2017 itu sempat dilakukan oleh jamaah, itu memang tujuannya untuk membackup semua kegiatan, membiayai kegiatan yang belum terfasilitasi dari dana haji yang dibayarkan. Dan karena dulu memang sebelum tahun berapa itu, ini kan masih ada iuran gotong royong, sehingga banyak sekali jamaah yang kadangkala memberikan masukan ke pemerintah kota melalui wali kota pada saat itu, Pak, kenapa toh harus ada gotong royong, kenapa tidak bisa dibantu dari pemerintah. Akhirnya dari situ pemerintah kota mulai mengkaji dan akhirnya sampai dengan sekarang ini jamaah tidak ada lagi iuran untuk kegiatan pemberangkatan maupun pemulangan. Seperti itu. Oke, baik. Ini menjadi salah satu hasil dari kolaborasinya ya. Kemudian kalau dari Kemenak sendiri seperti apa, Pak? Ya. Kita tetap mengacu pada ketentuan ya. Sampai Undang-Undang Nomor 8 2019 pasal 36 itu bahwa memang sudah ada bunyi pasal bahwa untuk transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan nanti dari embarkasi pulang ke daerah asal itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bukan cuma transportasi tapi juga akomodasi konsumsi. Akomodasi itu ya ada apa ya Pak ya, bahasanya kesehatan, ada yang lain-lain. Sarana prasarana. Nah, itu pun dalam implementasinya memang tidak semua kabupaten kota itu sama. Ya, tapi saya merasa betul di Kota Semarang ini kontribusi dari Pemkot ini sangat luar biasa. Ya, jadi banyak yang mau niru Semarang tapi ya tentu tidak semua bisa ya, karena komitmen tadi loh Pak ini. Kemudian yang kedua, memang biaya untuk penyelenggaraan haji itu sangat luar biasa. Jadi kita itu bpih yang dibayarkan oleh jamaah itu sejatinya untuk menjangkau semua paket kegiatan haji itu memang tidak bisa menjangkau. Maka sebagian ada dibantu dari BPKH, ya, Badan Pengelola Keuangan Haji itu, yaitu kontribusinya sampai 50% sendiri. Nah ini mungkin ada semacam kolaborasi kerja ini karena kaitan dengan masalah dari tempat asal ke embarkasi dan sebaliknya itu memang relatif. Orang Cilacap itu kalau menghantarkan jamaah sampai Solo dengan orang Boyolali sampai Solo itu tentu berbeda. Ya, waktunya, transportasinya, mungkin akomodasinya itu sangat berbeda. Nah ini diserahkan kepada masing-masing itu. Kabupaten kota. Iya, kabupaten kota lah. Kami sangat terasa sekali karena khusus Kota Semarang ini agak istimewa karena kita punya asrama haji transit antara ini. Tadi yang sampaikan Pak Kabak itu memang ada nilai-nilai lebih ya, tapi pada saatnya juga kita perlu respon terhadap itu. Sehingga hasil koordinasi kami dengan Pemkot ini telah menelurkan beberapa kesepakatan yang itu semuanya orientasinya adalah pada kenyamanan para jamaah. Tadi disampaikan ya, jadi rapat-rapat ini rasanya kok kita ini kayak sebagai PPIH Satgas Pak ya, kok intens sekali ini ya. Ini ada apa, harus bagaimana, ini secara taktis kita tangani bersama. Ini merupakan langkah-langkah yang kita berharap ke depan ini bisa terus terjalin. Jamaah Haji Kota Semarang itu dikenal jumlah yang sangat banyak, dan hasil testimoni semua itu layanan di daerah, di tempat, sampai embarkasi, sampai tanah suci itu kok semuanya mengatakan alhamdulillah semuanya itu terlayani dengan baik. Sehingga yang bersangkutan konsen aja pada nilai-nilai kemabruran aja itu sebenarnya. Kalau masalah yang lain-lain sudah tangani Pemkot dengan Kementerian Agama. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi ternyata kita beruntung ya kalau bisa menjadi jamaah haji asal dari Kota Semarang karena fasilitas dan lain sebagainya sudah disediakan dengan sedemikian rupa, komitmen dari pemerintah Kota Semarang dan juga hasil kolaborasi bersama dengan Kemenak ya. Terakhir sebagai penutup, bagaimana harapan dari Kemenak maupun Pemkot Semarang ya terkait dengan penyelenggaraan haji insya Allah tahun depan begitu. Silakan dari Pak Farid terlebih dahulu. Terima kasih ya. Jadi tentu banyak harapan yang kita berharap dari para jamaah itu.
Haji itu bukan belajar. Haji itu kan sejatinya untuk menunaikan perintah Allah, yang kedua membangun komitmen keagamaan yang baik. Kalau haji pulang tidak ada dampak, itu saya pikir ya menggugurkan kewajiban tapi tidak akan berdampak. Maka yang sering kita sampaikan, jadilah haji-haji yang berdampak. Tadi kita sampaikan, banyak pelajaran yang diambil dari Tanah Suci. Ya, mulai dari bentuk ketaatan, ya, bentuk pengabdian, ada kebersamaan, persaudaraan, penghambaan itu kiranya menjadikan jamaah kita ini menjadi haji yang mabrur. Haji yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai agung di haji itu tadi. Yang tentu dia itu lebih baiklah di dalam perilakunya, cara berpikirnya, optimismenya. Dia akan lebih banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Tentu bahasa saya itu virus kebaikan bagi lingkungannya itu ya. Kemudian lebih dermawan ya, dia lebih peka terhadap persoalan sosial. Sehingga kami berharap kalau Semarang ini setiap tahun ada 2.000 jamaah haji, 2.000, mungkin Semarang ini pada saatnya akan menjadi kawasan daerah yang makmur, yang sejahtera lahir batin. Karena apa? Penghuninya adalah orang-orang yang memiliki komitmen keagamaan yang bagus. Pasti dia tidak akan banyak berspekulasi melakukan kemaksiatan, ya, berbuat kurang baik. Justru sebaliknya dia akan memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Indah sekali haji itu kalau, maka saya terima kasih Pak Ali. Ada predikat haji itu sejatinya membatasi dia. Kalau dulu belum haji itu mau semaunya silakan ya. Pulang sekarang jadi haji dan hajah. Mau bicara kasar aja, ingat loh itu Pak Haji loh ya. Mau dia mau korupsi, ingat loh ini haji, misalkan gitu ya. Kita berharap itu ada dampak yang baik lah pada kehidupan pribadi dan sosial. Gitu Mas. Oke, baik. Jadi di balik gelar haji, hajah itu tadi juga ada amanah yang besar begitu ya, tanggung jawab yang besar yang menempel pada kita semua. Kemudian kalau dari pemerintah Kota Semarang, Pak Ali silahkan. Iya, baik. Terima kasih. Dari pemerintah Kota Semarang, dari sekian tadi yang kita bicarakan adalah kesuksesan, kebaikan, dan kenyamanan jamaah. Tapi ada satu sisi yang mungkin ini perlu kita benahi Pak Yai. Yang pertama terkait dengan data jamaah yang siap untuk berangkat, yang tiba masanya itu tidak perlu nunggu-nunggu. Maksud kami gini, di tahun ini, di saat pemerintah Kota Semarang sudah siap memberikan pelayanan kepada calon jamaah, yaitu sosialisasi tentang keberangkatan jamaah haji. Justru jamaah hajinya belum siap. Oh. Karena dari beliau-beliau itu belum melakukan pelunasan. Nah, sebenarnya pelunasan itu bukan karena, sebagian besar itu bukan karena beliau-beliau tidak siap dengan pelunasan. Tapi beliau-beliau itu mundur karena ketakutan, karena sudah merasa sudah tua, sudah merasa tak ngumroh wae lah, kita wis ora nyandak iki nak haji gitu loh. Akhirnya banyak mereka dari sekian jamaah haji Kota Semarang itu yang mencabut, yang mencabut untuk ditarik kembali melakukan umroh saja, tidak haji. Sehingga ini kan proses untuk menaikkan daftar tunggu dari bawah ke atas ini kan perlu waktu. Sehingga kegiatan kami yang mestinya bisa tersampaikan di awal, yaitu sosialisasi tentang keberangkatan haji, itu tidak bisa dilaksanakan. Saya sudah komunikasi dengan Pak Kasih BAU, jamaahnya memang belum siap. Baru dari 2000 target baru sekitar 760-an Pak waktu itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi. Dan juga kegiatan kami yang kedua itu yaitu terkait dengan pelepasan maupun yang dirangkai dengan manasik terakhir, manasik kubur Pak. Ini sudah kita siapkan sebenarnya, tapi ya itu tadi karena terjadi kendala di lapangan, akhirnya dua kegiatan ini sebenarnya belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini menjadi sebuah masukan bahwa ternyata kita ketika ingin berhaji pun setelah menunggu lama ya, kadang tidak hanya
menyiapkan finansial, mental, fisik itu juga sangat penting untuk disiapkan ya. Betul. Semoga dengan mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan dari penyelenggaraan haji tahun ke tahun ya bisa semakin lebih baik lagi nantinya dari pemerintah Kota Semarang maupun dari Kemenang. Terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah hadir di sini dan berbagi informasinya ya. Dan juga buat people semoga yang punya impian untuk bisa dipanggil ya ke Baitullah bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Ngobras yang tayang setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Di subscribe juga karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Kalau begitu saya Hani Normalita beserta dengan narasumber kita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.